Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Yudi dalam Berita Nostalgia. Semua benda punya cerita. Hey, Berita Nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Sebelum gua memulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga kolom komentarnya diisi dong. Oke, kita mulai ceritanya sekarang. Selain Walkman merilis alat pemutar kaset pita, Walkman pun merilis alat pemutar CD atau compact disc. Discman ini semacam Walkman tapi versi CD. Nah, di tahun 1984 Sony merilis Discman D50 atau D5, CD player portable pertama di dunia. Waktu itu masih disebut sebagai CD Walkman, kemudian berubah menjadi nama jadi Discman. Ukurannya masih cukup besar dan butuh adaptor atau baterai yang besar. Nah, ini kelemahannya D50 atau D5 itu, tapi sekarang pasti menjadi barang yang mahal sekarang. Ternyata ada satu masalah lagi, di mana tidak bisa dipakai sambil bergerak banyak. Jadi si CD ini gampang skip bro, karena guncangan gitu. Jadi ketika lu jalan kesandung gitu, itu udah pasti skip gitu. Bahkan mungkin langsung error. Itu jeleknya. Nah, di tahun 1990-an kemudian disempurnakan nih teknologinya. Mulai muncul teknologi anti-shock atau ESP, Electronic Skip Protection, agar CD ini tetap lancar diputar saat dibawa jalan-jalan. Lu kesandung pun ya tetap aja dimutar CD-nya gitu, nggak bakal skip gitu. Nah, era kemasan Discman ini ya di tahun 1990-an sampai tahun 2000-an lah. Ini era keemasan Discman nih, sangat populer di kalangan kaula muda saat itu. Nah, di tahun itu pula bukan hanya Sony yang merilis Discman, ada produk dari Aiwa, dari Panasonic, dari GVC, dan lain-lain. Discman ini disukai itu karena apa? Karena suaranya jernih, tanpa noise. Ya, dibanding pakai kaset pita ya. Kalau pakai earphone atau pakai headphone itu agak sedikit banget masih kedengaran noise lah. Tapi kalau yang CD ini nyaris tidak kedengeran noise-nya. Terus bisa ganti lagu langsung atau bisa skip atau next gitu. Next song itu langsung bisa. Ada tombol next-nya. Nah, di Discman ini sudah mulai ada fasilitas record atau rec. Jadi bisa rekam lagu ke kaset via line out ya tentunya. Nah, masa kemunduran dari Discman itu terjadi pada tahun 2001 ke atas lah. CD mulai tergeser oleh MP3 player, iPod, dan streaming digital. Nah, karena banyaknya format digital yang mulai bermunculan di pasaran, pelan-pelan Sony mulai perlahan menghentikan produksi Discman ini. Miris ya. Tadi sejarahnya Discman. Sekarang kita bahas mengenai sejarahnya CD atau compact disc sebagai media player musik yang ada di Discman. Awal penemuannya itu di tahun 1979, yaitu antara Sony di negara Jepang dan Philips di negara Belanda. Mereka bekerja sama mengembangkan compact disc atau CD. Jadi CD ini diciptakan sebagai media penyimpanan musik digital. Nah, di tahun 1982 CD audio itu mulai diluncurkan ke pasar publik. Jadi CD audio pertama yang dirilis secara komersial itu adalah albumnya Billy Joel
di bulan Oktober 1982 di Jepang yang judulnya 52nd Street. Kalau lu nemu itu, lu beruntung bro. Nah, spesifikasi CD atau compact disc tersebut adalah diameternya di 12 cm, lantas kapasitasnya itu 78 sampai 80 menit untuk audio dan 650 sampai 700 MB untuk data. Ada formatnya untuk DCM yang 16 bit, 44,1 kHz, stereo digital audio, tidak ada degradasi suara seperti kaset, jadi digital banget. CD atau compact disc ini awalnya itu sangat mahal harganya dan hanya bisa dimainkan di CD player rumah aja. Tapi di akhir tahun 1980-an dan di awal 1990-an, harga CD atau compact disc tersebut turun nih. Dan kualitasnya semakin tinggi. CD mengalahkan kaset nih di sini. Kaset sudah mulai pelan-pelan tergeserkan oleh teknologi compact disc ini. Nah, mulai banyaklah album-album yang dirilis ulang dari kaset ke CD. Karena mengingat kualitas dari compact disc atau CD tersebut sangat tinggi, sangat bagus gitu dibandingkan kaset. Tapi kaset kita masih terdengar hangat dan analog. Keren ya. Itu tadi pembahasan gua mengenai sejarah tape deck, sejarahnya Walkman, sejarahnya Discman, dan sejarahnya compact disc atau CD. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan menambah wawasan kalian. Jangan pernah lupakan berita nostalgia, karena di semua benda ada cerita. Dan jangan pernah lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan selalu isi kolom komentar Anda. Ya. Ciao. Bye. Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.